Tolong, siapa saja di situ, tolong. Ada manusia di sini. Tolong saya. Berhenti. Jangan pergi. Tolong saya. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya ada di ruangan ini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. 4 dinding ini hanya ada 1 jendela berjeruji besi di atas sana. Tidak ada perabotan, hanya ada bantal dan tikar. Tidak mungkin saya bisa lolos dari penjara ini jika tidak ada yang mau menolong saya. Tidak mungkin saya bisa lolos jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu bisa masuk ke kamar ini? Mudasir, mengapa? Kamu tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Setelah itu kamu pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Setelah setahun kita berkirim surat, suratmu tidak datang lagi. Mudasir, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Ya, saya memang cantik. Kecantikan alami, tanpa gincu, tanpa bedak. Kamu mencintai saya apa adanya. Dulu kamu sering bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu setelah penyiksaan ini, wajah saya mungkin tidak punya kecantikan lagi. Jika ada cermin di ruangan ini, mungkin saya sudah tahu. Wajah saya bisa saja seperti gombal, bajing, tidak enak dipandang. Jijikkan ya. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya apa adanya kan? Bukan hanya menikahi wajah saya. Jika kamu ada di sini, tolong selamatkan saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang ke kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis raja di raja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan, presiden mereka pun peduli terhadap nasib para tenaga kerjanya. Kita, jika ada uang, diperas habis sampai tulang sumsum. Jika ada musibah, tidak dianggap, tidak dipedulikan. Mudasir, itu kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru saja menduduki kursi jabatan agar dianggap bekerja oleh atasannya dan dianggap memiliki kesetiakawanan terhadap sesama warga negara. Sudahlah Mudasir, berbicara tentang kekacauan penanganan TKW seperti saya selalu bikin dada saya sesak seketika. Lebih sesak lagi karena kenyataan yang terang benderang itu tidak dianggap kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas untuk menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan menghamburkan energi. Ya, karena tidak ada komisi yang berlimpah dalam kasus penanganan TKW. Lagi pula, dibutuhkan kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita dihargai oleh orang asing. Tapi kenyataannya, pejabat kita malah menjadi bahan tertawaan diplomat-diplomat asing. Karena mereka dianggap bodoh, malas, tapi sok pintar. Problem bahasa pun menjadi hambatan. Bagaimana bisa memenangkan suatu perkara jika pembahasannya dilakukan dengan bahasa Tarsan? Belum maju, sudah kalah terlebih dahulu.
Akibatnya kita yang menjadi korban, dikorbankan. Mudasir, marilah mendekat supaya kita bisa bersentuhan. Mengapa kamu terus di sudut itu? Itu adalah tempat saya buang air. Tidak ada kamar mandi, tidak ada WC di kamar ini. Ini hanyalah sebuah kamar, dan entah tadinya digunakan untuk siapa. Tidak bisa saya berkirim surat. Saya tidak punya pulpen, kertas, amplop, perangko. Tidak ada apa-apa di sini. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Tolonglah saya. Sebelum saya dijebloskan di ruangan ini, saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan saya memukuli saya. Pipi, dahi, kepala, seluruh sekujur tubuh saya dipukuli oleh mereka. Saya tidak berdaya, bagaikan bola disepak sana kemari. Saya berteriak, menangis, bertanya apa salah saya. Jawabannya hanya geraman dan teriakan, pukulan bertubi-tubi. Apa salah saya? Saya selalu bertanya, kamu indon, bangsat, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya kata-kata itulah yang diteriakkan. Kamu indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Demi Tuhan, saya bukan maling. Saya tidak pernah mencuri. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang tidak memihak. Yang ada hanyalah ruangan ini, penjara ini. Bagaimana bisa saya bertahan? Lihatlah, luka di sekujur tubuh saya ini sudah mulai mengering. Sudah berapa lama saya ada di ruangan ini? Mungkin sudah lebih dari 1 bulan. Bagaimana bisa saya bertahan? Mereka hanya memberi makan saya 1 kali dalam sehari. Saya makan dengan piring dan gelas kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa saja yang sudah saya terima selama ini. Saya memang pantas disebut sebagai anjing. Saya diperlakukan bukan seperti manusia. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Aparat hukum lebih sering pilih kasih. Tidak mungkin mereka membela anjing seperti saya. Tentu saja mereka akan mempercayai yang sebangsanya, sesamanya, dan yang kaya. Bukan anjing seperti saya. Tapi percayalah, Mudasir, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, ngepel, membersihkan perabot. Saya memasak, mencuci. Saya melakukan semua itu sendirian di rumah ini. Semua pekerjaan selesai pukul 9 malam. Tidak selalu begitu. Terkadang saya harus memasak. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Jika tamu tersebut ingin makan malam, saya harus memasak untuk makan malam mereka. Tidak apa, saya melakoni semua ini dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri, sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh, menerima semua keadaan. Setahun saya menerima gaji. Kamu tahu sendiri, Mudasir, sebagian saya tabung dan sebagian saya kirim ke kampung.
Di dalam surat kamu menulis bahwa kamu telah menerima ringgit dari saya. Kamu juga menabung. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima, saya akan membawa ringgit sebanyak-banyaknya agar kita bisa membeli sepetak sawah sebagai modal hidup di masa depan. Pada bulan 13, suatu malam, sekitar jam 11 malam, majikan lelaki saya mendatangi saya. Saat itu Nyonya dan anak laki-lakinya sedang menginap di rumah famili di luar kota. Jadi, di rumah sebesar ini hanya ada saya dan majikan saya. Dia masuk ke kamar saya. Dia membuka pintu, lalu menutup pintu, kemudian duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan diam. Saya buru-buru duduk di kepala ranjang karena saya terperanjat. Saya tidak sempat menanyakan mengapa dia melakukan hal itu di kamar saya. Kemudian dia berbaring, mengisyaratkan dengan tangan agar saya duduk di sampingnya. Saya menggelengkan kepala. Tubuh gemetar. Dia menatap saya lagi dengan mata yang menyala, mengisyaratkan agar saya segera duduk di sampingnya, tetapi saya menggelengkan kepala lagi. Saya ketakutan. Saya terpaku duduk di sudut. Dia beranjak berdiri, menatap saya dengan mata tajam. Saya sudah siap jika dia melakukan sesuatu kepada saya. Kemudian dia bangkit. Dia membuka pintu, lalu menutup pintu dengan keras. Untunglah pada malam itu tidak terjadi apa-apa kepada saya. Saya bersyukur pada Tuhan. Mudassir, mungkin itulah kesalahan saya menolak hajat majikan. Saya mulai dipukuli, disiksa macam begini. Tetapi keadaan masih normal. Hingga pada bulan ke-16, majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Siapa lagi yang bisa disalahkan jika bukan saya? Pelayan yang indon, miskin, seperti anjing. Saya mulai menerima tamparan dan pukulan dari nyonya majikan, terkadang dari anak lelaki mereka. Saya diam, tapi tidak menerima bahwa saya dituduh sebagai maling. Saya bukan maling. Saya selalu sembahyang. Saya selalu ingat surga dan neraka. Saya takut hukuman akhirat. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak laki-laki majikan saya mengeluh kehilangan uang. Begitupun juga dengan anak perempuan mereka. Lalu majikan laki-laki saya mengeluh kehilangan uang dengan jumlah yang cukup banyak. Ya, siapa lagi yang menjadi kambing hitam yang menanggung akibatnya? Saya dipukuli, bertubi-tubi dengan setrikaan panas. Karena saat itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Pada saat itulah saya dihajar, seret, lalu disekap di kamar ini. Ya, memang aneh. Penyiksaan itu jelas-jelas bukan impian saya. Saya mengalaminya
Tetapi ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka? Bangsa yang banyak mendatangkan pekerja dari luar negeri, dari Indonesia, yang dahulu serumpun, saling menjaga sopan santun, saling menghormati, saling belajar kepada kita. Mereka juga menampung banyak cendekiawan untuk mengajari mahasiswa mereka. Tentu dengan iming-iming gaji yang besar. Dalam tempo singkat, negara mereka menjadi negara yang maju. Jadi mereka tidak perlu belajar lagi kepada negara Indonesia. Mereka jauh lebih maju. Puluhan tenaga kerja didatangkan dari luar negeri karena memang dibutuhkan. Pekerjaan kasar bukan bagian dari bangsa ini, tetapi para imigranlah yang mengerjakannya. Bagian mereka hanya mengurus bisnis dan mengurusi diplomasi politiknya. Sukses bertubi-tubi membuat kepercayaan diri mereka semakin besar. Banyak orang pintar dan cendekiawan yang lahir dan disegani barat. Tetapi mereka sadar mereka tidak mempunyai kesenian asli negara mereka. Maka dengan uang mereka mengangkut para seniman. Tugasnya untuk menciptakan kesenian baru agar bisa diakui milik negara mereka. Tidak hanya itu, mereka bahkan mencuri dan mengakui beragam flora dan fauna. Itu semua diakui mereka sebagai milik mereka. Mereka bagaikan orang kaya baru yang bisa membeli apa saja. Jika saja perkaranya berhenti pada masalah curi-mencuri kesenian, mungkin saya tidak akan sara seperti ini. Tapi mentalitas orang kaya baru yang telah meracuni hampir seluruh orang-orang di negeri ini. Mereka yakin mereka bisa membeli apapun. Mereka yakin dengan uang mereka bisa mendapatkan dan mereka berhak menyiksa siapapun. Para pekerja yang bekerja dengan mereka dianggap sebagai budak dan dianggap melakukan kesalahan jika tidak memenuhi hajat seronok mereka. Mereka sudah tidak takut lagi dengan hukum. Bukankah uang dapat membungkam mulut hukum? Di zaman modern seperti sekarang ini, mentalitas majikan yang berkuasa atas pekerjaannya muncul kembali. Mereka menganggap diri sebagai penguasa Romawi yang memiliki banyak budak dan berhak untuk menyiksa bahkan membunuh budak-budaknya itu. Mudasir, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah, saya masih suci. Tidak ada laki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Jika itu terjadi, saya bisa bunuh orang atau bunuh diri. Satu-satunya lelaki bagi saya itu kamu. Saya akan tetap setia sampai kapanpun. Saya akan mempertahankan kesetiaan ini meskipun berkorban nyawa. Percayalah pada saya, Mudasir. Jangan pergi, jangan berpaling. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kamu.
Nyata atau hayalan, saya tidak peduli. Saya butuh kamu. Kamulah satu-satunya harapan bagi saya. Saya tahu kamu marah karena saya tinggal untuk bekerja di negeri ini. Usia pernikahan kita baru 3 bulan. Tetapi itu rencana saya. Saya berencana untuk menggait pundi-pundi agar kita bisa hidup tidak sengsara. Mana bisa saya menggait pundi-pundi lebih besar daripada negeri ini. Di negeri ini saya bisa menggait pundi-pundi 5 kali lipat lebih besar daripada di negara saya. Menggiurkan bukan? Ya, saya tahu itu menggiurkan, tapi dengan resiko yang sangat besar. Terutama bagi wanita semuda saya yang kamu bilang saya cantik, menarik. Saya sudah memikirkan semua resikonya. Tetapi saya yakin saya dapat menahan godaan-godaan. Nasihat orang tua serta ikrar janji pernikahan kita menjadi tameng yang kuat. Saya Atika. Saya mengalami kejadian ini. Saya bukan bintang film, bukan bintang di layar putih. Saya Atika. Saya bukan bintang film. Mudasir, bagaimana emak bapak? Bagaimana encok bapak sudah sembuh? Saya pernah kirim uang cukup banyak jumlahnya. Bapak bisa berobat ke dokter menggunakan uang itu. Emak, apakah asmanya masih sering kambuh? Saya pernah mengirim alat hisap. Ingat? Alat itu sangat bermanfaat jika asma emak kambuh. Pakailah, jangan ragu. Lagi pula, uang yang saya kirim juga cukup untuk membeli tablet-tablet penyembuh asma. Saya yakin pasti asmanya sembuh. Mudasir, apakah kamu dengar ada langkah orang? Sebentar. Tolong, berhenti. Tolong, ada orang di sini. Tolong, saya ada di sini. Berhenti. Tolong selamatkan saya. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Mudasir, di mana kamu? Kamu juga pergi meninggalkan saya. Semua orang pergi meninggalkan saya. Bagaimana saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Bahkan bayangan suami saya pergi menghilang. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati jika saya harus mati. Tetapi semua peristiwa yang saya terima selama ini harus diceritakan. Ya, pada siapapun yang mau mendengar cerita saya akan ceritakan sampai rinci. Saya tidak peduli. Saya tidak terima jika saya mati tanpa ada orang tahu. Semua manusia itu berderajat sama. Tidak ada manusia yang lain yang berhak menentukan nasib kita. Hanya Tuhan yang mampu menentukan nasib kita. Saya dianiaya tanpa penyebab. Adilkah itu? Terus terang, saya sudah lelah meminta pertolongan. Saya sudah lelah berteriak meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang menolong saya.
saya diabaikan. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari, 2 hari itu mungkin biasa. Tapi 1 bulan itu sudah bisa membuat curiga. Bisa saja terjadi pembunuhan. Pembunuhan yang saya alami bukan pembunuhan fisik, tetapi pembunuhan mental dan pembunuhan politik. Kita sudah dianggap sebagai hewan-hewan tak berwibawa. Kenapa? Agar rasa percaya diri kita menjadi rendah. Kita dipaksa untuk merasa sebagai pelayan, sebagai pembantu rumah tangga. Kita dianggap lebih kacau dan lebih miskin dari negeri jiran yang kaya raya itu. Kita tak bisa apa-apa. Terkadang kita tidak dianggap. Kita menjadi bahan tertawaan mereka. Bahkan kita pernah dihapus dari peta, namun kita tidak merasakannya. Tolong, tolong, tolong saya, tolong kami semua. Kita sudah berada di pinggir jurang. Bangunlah. Tolong. Tolong. Jangan jadikan diri ini ongol-ongol.